pernikahan. Tobit 9. Kemudian Tobia memanggil Rafael dan berkata kepadanya, Saudara Azaria, hendaklah engkau mengambil sertamu 4 orang bujang dan 2 ekor unta. Baiklah engkau berangkat ke kota Rage dan pergi ke Gabael. Hendaklah engkau menyerahkan kepadanya surat bukti ini lalu memungut uang itu. Dan lagi hendaklah engkau membawa dia sertamu ke pernikahan nanti. Engkau tahu bahwa ayahku membilang-bilang hari. Apabila aku berayal-ayalan, niscaya ayahku sangat sedih hati. Dan engkau pun tahu baik-baik apa yang telah dijanjikan oleh Raguel dengan sumpah, dan sumpah itu tidak dapat kulanggar. Maka berangkatlah Rafael dengan disertai 4 bujang dan 2 ekor unta itu ke kota Rage di negeri Media. Ia bermalam pada Gabael. Kepadanya diserahkannya surat bukti tadi, dan diberitahukannya tentang Tobia putra Tobit, yakni bahwasanya ia telah mengambil istri, dan ia mengundang Gabael juga ke pernikahan itu. Maka Gabael bangkit dan dibilangnya kantung-kantung yang masih bermeterai itu. Lalu dimuatkannya semua. Pagi-pagi benar berangkatlah mereka berdua dan kemudian tiba pada pesta pernikahan itu. Mereka masuk ke rumah Raguel dan mendapati Tobia sedang makan. Maka Tobia melonjak berdiri, lalu diberi salam oleh Gabael. Gabael memberkati Tobia sambil menangis, katanya, putra mulia dan baik dari Bapa yang mulia dan baik, benar dan penderma. Moga-moga Gusti semesta langit memberkati engkau serta istrimu, ayah dan ibu istrimu. Terpujilah Tuhan, karena aku telah dapat melihat gambaran Tobit, saudara sepupuku. Tobit 10. Dalam pada itu, Tobit hari demi hari menghitung waktu yang diperlukan untuk pergi pulang. Setelah waktu itu genap dan putranya belum tiba juga. Maka pikirnya, boleh jadi ia tertahan di sana. Atau barangkali Gabael sudah meninggal, sehingga tidak ada seorang pun menyerahkan uang itu kepadanya. Dan ia mulai merasa sedih. Hana, istrinya, berkata kepada Tobit, memang putraku sudah jatuh binasa, dan tidak ada lagi di tengah-tengah orang-orang yang hidup. Ia mulai menangisi serta meratapi putranya, katanya, celakalah aku ini, hai putraku, oleh karena ku biarkan engkau pergi, engkau yang menjadi cahaya mataku. Maka berkatalah Tobit kepadanya, diamlah, jangan berhayal, Adinda. Ia sehat walafiat. Memang mereka terhalang di sana. Orang yang berangkat serta Tobia dapat dipercaya. Ia adalah seorang dari antara saudara-saudara kita. Jangan sedih hati oleh karena putra kita, Adinda. Nanti ia muncul. Tetapi Hana menyahut kepadanya, diam. Jangan memperdayakan aku. Putraku binasa sudah. Setiap hari berulang-ulang Hana keluar untuk menengok jalan yang telah ditempuh putranya waktu pergi. Ia tidak percaya lagi pada siapapun. Setelah matahari terbenam barulah ia pulang, tetapi semalam-malaman ia meratap dan menangis dan tidak dapat tidur. Setelah genaplah 14 hari pesta pernikahan itu yang dengan sumpah dijanjikan Raguel untuk dirayakan bagi putranya, maka datanglah Tobia kepadanya, katanya, izinkanlah aku pulang, sebab aku tahu bahwa bapak ibuku sudah tidak berharap lagi akan melihat aku. Dan sekarang aku mohon Bapa, supaya Bapa membiarkan aku pulang kepada Bapakku. Sudah kuberitahukan kepadamu, bagaimana Bapakku kutinggalkan. Tetapi sahut Raguel kepada Tobia, tinggal saja, nak, tinggal padaku di sini. Aku akan mengutus pesuruh kepada Tobit, bapamu, untuk memberitahukan tentang keadaanmu. Tetapi Tobia menyahut, jangan, Pak, aku mohon, supaya engkau membiarkan aku pulang dari sini kepada bapakku. Maka bangkitlah Raguel dan diserahkannya kepada Tobia, Sara istrinya, dan separuh dari miliknya, yaitu hamba sahaya, lembu jantan dan domba, keledai dan unta, pakaian, uang dan perabot. Demikianlah mereka diizinkannya pergi dengan sehat walafiat. Ia memberikan salam kepada mereka, katanya, salam, nak, selamat jalan. Moga-moga Gusti semesta langit menganugerahi engkau serta Sara, istrimu. Dan moga-moga aku masih melihat anak-anak kamu, sebelum aku meninggal. Kepada putrinya Sara pun ia berkata juga, pergilah kepada mertuamu. Sebab mulai sekarang ini merekalah orang tuamu, seolah-olah melahirkan engkau.
Pergi dengan selamat, nak, biarlah aku mendengar kabar baik tentang dirimu selama aku hidup. Lalu ia dipeluknya dan dibiarkannya mereka pergi. Adapun Edna berkata kepada Tobia, putra dan saudaraku yang tercinta, moga-moga Gusti mengantar engkau pulang dan mudah-mudahan aku masih melihat selama hidupku anak-anakmu dan anak-anak Sarah, putriku, sebelum aku meninggal. Di hadapan Gusti putriku kupercayakan kepadamu sebagai petaruh. Jangan menyedihkan hatinya sepanjang umur hidupmu. Pergilah dengan selamat, putraku. Mulai sekarang ini akulah ibumu dan Sarah menjadi saudarimu. Moga-moga kita sekalian hidup bahagia sepanjang umur hidup kita, seperti halnya sekarang ini. Lalu diberinya berkat kepada mereka dan dibiarkannya mereka pergi. Tobia pun lalu berangkat dari Raguel dengan sehat walafiat. Dengan sukacita dipujinya Gusti semesta langit dan bumi, Raja segala-galanya, oleh karena Gusti telah membuat perjalanannya berhasil. Ia pun memberkati Raguel dan Edna istrinya, dan berkata kepada mereka, moga-moga aku dianugerahi untuk menghormati kamu berdua sepanjang seluruh umur hidupku.